can they actually break? My colleagues might disagree, but I believe, for instance, that Maria Callas died of a broken heart. Halo gengs, selamat datang kembali di Magenta Film. Kali ini Magenta Film akan merangkum alur cerita sebuah film yang berjudul Diana. Film ini menceritakan tentang kehidupan Lady Diana pasca perceraiannya dengan Pangeran Charles. Kisah Lady Diana yang mengalami pasang surut percintaan. Lantas bagaimana kisah dan keseruannya? Tonton videonya sampai akhir dan temukan cerita selengkapnya. Film ini diawali dengan dimulainya kehidupan seorang Lady Diana setelah 3 tahun berpisah dengan Pangeran Charles. Kehidupan Lady Diana yang dijalani tidak lepas dari kegiatan kemanusiaan. Lady Diana sangat aktif dengan program-program kemanusiaan bukan hanya di Inggris tapi juga di seluruh dunia. Kehadiran Lady Diana sangat ditunggu-tunggu bukan hanya wartawan saja tapi seluruh rakyatnya yang sangat mencintainya. Tapi saat ini kemanapun ia pergi selalu disorot kamera yang terus menanyai kabar perceraiannya dengan sang pangeran. Diana hanya terdiam sambil tersenyum, tapi di balik senyuman itu tersirat kesedihan yang begitu mendalam. Sepulangnya dari acara kegiatan sosial, Diana langsung meluapkan semua rasa kesedihan dan kekesalannya dengan menulis di buku diary. Tanpa disangka, Diana yang terlihat selalu ceria ternyata sangatlah rapuh. Ia terus melakukan hal-hal yang bisa membuatnya merasa lebih baik. Tapi tetap saja, kerapuhannya tidak dapat hilang begitu saja. Bahkan Diana sempat cerita kepada perawat pribadinya kalau ia sering mimpi dijatuhkan oleh seseorang di dalam mimpinya. Tapi ia tidak tahu siapa orang yang ada di dalam mimpinya. Sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan update film terbaru dari channel ini. That dream I told you about. Falling into darkness. It's not falling. It's being dropped. Someone's doing it to me. Di scene selanjutnya terlihat Lady Diana sedang berolahraga pagi dan tiba-tiba ia mendapat kabar kalau kerabatnya terkena serangan jantung dan sedang dirawat di rumah sakit. Mendengar kabar itu, Diana bergegas ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ia tidak sengaja bertemu dengan dokter bedah jantung yang bernama Dr. Hasnat Khan. Dokter itu berasal dari Pakistan yang kebetulan dialah yang merawat kerabat Diana. Perkenalan Diana dan Dr. Khan pun berlanjut karena Diana yang sering berkunjung ke rumah sakit itu. Hingga pada akhirnya mereka saling kenal dan saling bertukar nomor telepon. Diana yang nampaknya memiliki rasa terhadap Dr. Khan berencana mengundangnya untuk makan malam di istananya. Tentu saja Dr. Khan menerimanya dengan senang hati. Di malam hari Diana tak segan-segan memasak sendiri makanan yang akan dihidangkan ke Dr. Khan. Di sela-sela makan malam terlihat bahwa Dr. Khan memiliki sifat yang sama seperti Diana, sehingga membuat Diana merasa cocok dengan Dr. Khan. Yes, but can they actually break? My colleagues might disagree, but I believe, for instance, that Maria Callas died of a broken heart. Keesokan harinya, Diana yang kasmaran dengan Dr. Khan menemui sang dokter di jam prakteknya. Namun kedatangannya ke rumah sakit diketahui oleh wartawan yang sedang meliput kesehariannya. Diana yang merasa risih dan terganggu mencari cara agar pertemuannya dengan Dr. Khan tak ada gangguan. Ia akhirnya menyamar sebagai wanita biasa agar bisa berkencan dengan Dr. Khan. Cara Diana pun berhasil, tapi sayang sekali kencan mereka tidak berjalan lama karena sang dokter yang dapat panggilan dari rumah sakit untuk segera datang. No, don't apologize. Saving lives is a little bit more important. You know how to show a girl a good time. Diana mulai membuka suaranya terhadap publik. Ia membenarkan bahwa pernikahannya dengan Pangeran Charles sedang tidak baik-baik saja. Ini karena kehadiran orang ketiga, yaitu Miss Parker Bowles yang dinikahi Pangeran Charles pada tahun 2005 hingga sekarang.
Pernyataan Diana sontak membuat gempar dan menjadi perbincangan yang hangat di mana-mana, sampai membuat asisten yang memegang agenda hariannya pun mengundurkan diri. Diana yang merasa telah menghancurkan semuanya pun langsung menemui Dr. Han. Di sana ia menceritakan tentang dirinya. Selama ini ia mempertahankan hubungannya dengan Charles karena tak ingin sang anak merasakan apa yang ia rasakan. Karena dirinya ingin bahagia dan melanjutkan hidup, akhirnya membulatkan keputusannya untuk segera bercerai dengan Pangeran Charles. Han yang mendengarnya mendukung keputusan Diana. So why would you do something so drastic? My boys need to see me happy. 1 tahun kemudian, Diana yang sibuk dengan aktivitas kemanusiaannya kali ini sedang berada di Afrika. Ia mengunjungi para korban yang terkena bekas ranjau perang. Di sini terlihat Diana yang sangat tulus memberikan perhatiannya ke setiap orang yang ditemuinya. Diana lalu melanjutkan perjalanannya mengunjungi daerah-daerah terpencil dengan tujuan hanya untuk misi kemanusiaan. Soon, all this land can be farmed again, and children can play in the fields. The clearance is a lengthy and hazardous process. Sepulangnya dari Afrika karena sangat merindukan kekasihnya, Diana pun menghabiskan hari-harinya bersama. Bahkan di momen ini, Diana terang-terangan mengatakan bahwa dirinya sudah mempelajari Quran. Where you are, death will find you, even if you're in a house built up strong and tall. That's from the Quran. Diana membuktikan kalau dirinya siap untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius. Hari-hari mereka pun dilalui dengan keindahan-keindahan cinta mereka. Hingga pada suatu hari hubungan mereka tercium oleh wartawan yang membuat foto Dr. Han terpampang jelas di semua majalah yang beredar. Sejak saat itu, Dr. Han melalui hari-harinya dengan tidak begitu tenang. Dimanapun dia berada, dia selalu diikuti. Hingga pada akhirnya Dr. Han pun marah besar kepada Diana dan mengatakan kalau dirinya tidak bisa bekerja dengan tenang karena selalu ada paparazzi yang mengganggunya. Ia juga memutuskan secara sepihak hubungannya dengan Diana. Diana hanya bisa menangis sedih karena lagi-lagi dirinya harus merasakan kesakitan itu lagi. Keesokan harinya, Diana yang merasa kehilangan pun mencari cara agar sang dokter mau memaafkannya lagi. Dengan segala usaha, akhirnya Dr. Han luluh dan kembali lagi ke pelukan sang putri. Diana yang ingin melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius meminta Dr. Han untuk mengajaknya bertemu dengan keluarganya di Pakistan. Dr. Han pun menyetujuinya. Kedatangan Diana disambut hangat dan sudah ditunggu oleh keluarga Dr. Han. Usai kepulangannya dari Pakistan, Diana dan Dr. Han membuat rencana agar mereka bisa menikah secepatnya. Mereka berencana akan pindah ke luar negeri. Untuk mendukung rencananya, Diana meminta bantuan koleganya yaitu Profesor Christian untuk memberikan pekerjaan kepada Dr. Han. Dengan senang hati, Profesor Christian membantunya. Hingga pada suatu hari, datanglah kabar mengejutkan yang datang dari keluarga Dr. Han di Pakistan, yang mengabarkan bahwa Dr. Han harus memutuskan hubungannya dengan Diana karena sang ibu yang tidak merestui hubungan mereka. Ibunya beralasan karena Diana yang tidak seiman dengannya dan karena Diana yang sudah pernah menikah sebelumnya. What did my mother think? Your mother will never give her approval. Diana is a divorced woman and a Christian. Mendengar kabar itu, Dr. Han bingung. Di satu sisi ia sangat mencintai Diana dan di sisi lainnya ia harus mengikuti apa yang menjadi keputusan keluarganya. Akhirnya, Dr. Han memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Diana. Diana pun kembali sedih karena harus merasakan kegagalan dalam hidupnya untuk yang kedua kalinya. Di akhir pembicaraan mereka, Diana mengatakan kata-kata yang sangat menyentuh. Kamu bilang kalau kamu mencintaiku dan akan selalu mencintaiku. Bahkan ada 5 miliar orang di dunia ini yang mengatakan cinta kepadaku. Tapi apakah ada satu yang bisa tinggal dan hidup denganku? Diana pun lantas pergi meninggalkannya dengan hati yang sangat hancur. Sejak saat itu, hari-hari yang dilaluinya menjadi berantakan.
Ditambah dengan wartawan yang semakin hari semakin mengejarnya yang membuat Diana semakin frustasi. Sampai akhirnya Diana membuka hatinya kembali saat bertemu dengan pria kebangsaan Mesir yang bernama Dodi Al-Fayed. Mereka terlihat liburan bersama untuk menghilangkan stres di kepala Diana. Namun lagi-lagi hubungannya diketahui oleh wartawan. Tapi kali ini ternyata memang disetting sengaja oleh Diana supaya membuat mantannya itu, Dr. Han, cemburu. Diana bahkan merencanakan liburan untuk kedua kalinya dengan Dodi dengan tujuan untuk merefreshkan pikirannya karena dia gamon alias gagal move on. Tapi lagi-lagi hubungannya tidak lepas dari sorotan kamera wartawan yang membuat mereka merasa risih. Bahkan saat mereka makan pun seperti tidak ada lagi privasi yang bisa mereka dapatkan. Di sisi lain, Dr. Han terlihat frustasi semenjak berpisah dengan Diana. Namun karena ia selalu ingat akan perintah keluarganya, Dr. Han pun hanya bisa menahan perasaannya. Tepat di tanggal 31 Agustus 1997 di terowongan Palace di Alma, Diana mengalami kecelakaan mobil bersama dengan kekasih barunya, Dodi Al-Fayed. Hari itu pun menjadi hari duka bagi seluruh masyarakat dunia. Bahkan di depan istana kediaman Diana, terlihat banyak karangan bunga bela sungkawa dari masyarakat yang mencintai dan mengidolakannya. Film pun berakhir. Film ini memang tak sepenuhnya menceritakan misteri kematian Lady Diana yang spesifik. Namun dengan adanya film ini, sedikitnya kita mengetahui lebih dekat tentang kehidupan dari seorang wanita yang sangat legendaris, yaitu Lady Diana. Gimana gengs? Penasaran? Pengen segera nonton filmnya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.